Niki engko wis gak ngerit nih. Oh, bangga sukete. Pangga. Gue tak gratis, bangga sukete. Gak tau lah. Jangan untuk ini. Wah ya, no sapi ini gak kuru. Pokoknya sukete jangan gak tau lah sih. Mesti ya wajib kayak. Jadi gue tak makan orang tegon tapi kami gak tahu. Gak mau sukete. Pangga losnya. Bangga. Nah, ini kita di Pak Kusenun melihat sapi Malbor. Kok randang tangi bisa dimakan ini. Oh. Ini terus pagi-pagi sudah dikasih makan nih, makannya tebon. Ini yang apa itu? Babonannya 2. Ini yang kemarin IB, terus yang ini yang beranak. Nah, ini anaknya Rewul, jenisnya limusin. Yes. Di sini tuh sapinya tidak ada yang jelek, bos. Untuk sapi di Pak Kusenun ini semuanya bagus, baik itu indukannya maupun anak-anakannya. Ini kan anakan yang ini. Nah, ini jadi kakaknya yang kecil itu. Nah, ini kayak ini semuanya tembus untuk jenis limusin. Yang ini cross, yang itu asli tembus limusin. Berkali ini yang babon paling tua kalau yang ini. Terus yang ini masih muda, baru beranak 1 kali yang. Datanya sudah besar, bos. Ternyata untuk kasih pakannya itu enggak nunggu sore, jadi sewaktu-waktu tetap dikasih pakan. Makanya untuk sapi di sini tuh walaupun enggak dicombor ya tetap lumayan bagus. Beda dengan sapi yang kemarin dibeli Mas Bidin itu memang belinya sangat-sangat kurus, soalnya memang untuk digemukkan. Ini yang untuk Malbor, cuman ini kepalanya kurang ganteng itu di kepalanya. Kalau di bodinya itu kaki, ketinggian, panjang, itu semuanya bagus, bos. Cuman di kepalanya itu kelihatannya itu enggak begitu porem. Masalahnya ya bertanduk, jadi kelihatan kepalanya itu enggak begitu besarnya. Kalau enggak bertanduk atau dugul itu malah ganteng untuk sapi yang Malbor ini. Makanannya cuma seperti ini kalau di peternak desa itu enggak muluk-muluk. Jadi makanya buat motivasi saja, sapi itu tanpa dicombor pun kalau kita memang perawatan bagus ya tetap bisa besar, bisa jumbo. Tergantung dari kalau tetap bisa gemuk, maksudnya itu. Kalau masalah jumbo itu nanti tetap dilihat dari genetiknya, itu kata Mas Hermawan Setia Farm. Kita juga sudah banyak belajar sekali dari Mas Hermawan, walaupun pada akhirnya kemarin banyak yang dihebohkan dengan berita Mas Hermawan mengundurkan diri dari dunia persapian. Entah itu masalahnya apa, yang jelas itu banyak teman-teman khususnya YouTuber yang besar-besar itu membahas, tapi tidak ada titik temunya. Maksudnya itu yang positif itu masalahnya apa enggak ada yang tahu ya, cuman bahas masih kira-kira saja. Yang jelas mudah-mudahan itu Mas Hermawan nantinya itu bisa kembali lagi ke dunia persapian. Soalnya Mas Hermawan memang suhunya suhu kalau di bidang persapian, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata. Jadi ilmu-ilmunya itu sering sharing sedetail mungkin, digetok tularkan atau disebarluaskan kepada teman-teman peternak-peternak pemula. Jadi kita sangat merasa kehilangan dengan mundurnya Mas Hermawan. Semoga Mas Hermawan nantinya bisa kembali lagi ke dunia persapian. Itulah harapan besar kita sebagai petani sapi, baik itu petani sapi yang besar maupun petani sapi yang peternak sapi yang kecil-kecil seperti ini. Semuanya banyak yang termotivasi dari Mas Hermawan. Saya sendiri sebenarnya untuk channel itu bukan di bidang persapian, bosku. Jadi channel saya itu yang utama di
membahas lain lah di peternakan, cuman tidak di persapian. Kenapa saya kok ikut-ikutan terus membuat konten, jadi konten kreator di dunia persapian ya, karena yang utama itu termotivasi dari Mas Hermawan. Mas Hermawan itu seorang yang masih muda tapi sudah sukses di bidangnya, yaitu di bidang persapian. Mudah-mudahan nanti Mas Hermawan bisa kembali lagi di tengah-tengah kita, baik itu di media sosialnya maupun di dunia nyata, di dunia persapian. Itulah harapan besar kita. Kembali lagi kita bahas masalah ini bosku. Ini sapi yang ini yang kemarin berarti umurnya untuk pedet ini ya sekitar 1 bulan bosku. Nah, jenisnya juga limusin tembus gitu kata yang IB kemarin. Kalau bodinya tuh bagus lah kalau untuk dijadikan sapi jumbo, seperti ya kata Mas Hermawan tuh harus dilihat dari genetiknya juga. Untuk babonnya tuh ya enggak kecil, babonnya besar. Kalau hasil IB induk yang jantannya juga jelas lebih bagus, makanya untuk jadi sapinya seperti ini lah. Ini nanti kalau kita pelihara dengan bagus atau mulai umur berapa tuh kita kasih comboran, tentu besarnya akan lebih cepat lagi. Ini masa-masa masih kecil, umur 1 bulan. Antara kepala yang kecil ini sama yang ini saya sudah beda. Kalau yang ini kan cenderung kepalanya itu panjang, tapi kalau yang kecil ini lebih porem lagi untuk kepalanya. Jadi dari 2 sapi ini yang jelas itu yang bagus, masih bagusan yang kecil ini bosku. Jenisnya limusin. Kalau yang satu itu metal Marlboro, induknya sama, yaitu induknya yang ini. Untuk umurnya yang Marlboro ini belum ada 1 tahun bosku. Ini sebenarnya kalau pas sapinya itu kok galak atau buas itu ya pasti sudah dikeluh, karena sapi ini jinak, makanya sampai sebesar ini tuh belum dikeluh. Nah ini saya bilang tadi kalau body untuk kaki-kakinya bagus, kaki depan, kaki belakang besar, terus enggak, maksudnya itu enggak degret ya, lurus lah sapinya, kakinya itu jejak. Terus untuk dadanya itu juga lebar, punggung-punggungnya itu kan enggak melengkung, istilahnya itu rata lah. Ini termasuk sapi bagus, cuman memang itu kalau untuk kelaminnya juga mepet. Memang kalahnya itu ya kurang bagusnya kalau orang yang tidak senang sapi bertanduk ya di kepalanya ini. Tapi kalau untuk ukuran ini dibesarkan, kalau untuk 7 sampai 8 kintal jelas mampu lah untuk sapi ini, melihat penopangnya atau kakinya itu besar-besar. Ini memang masih ada 4 sapi berarti di sini, yang soalnya yang satu kemarin sudah dikeluarkan yang laku 30 juta itu bosku, yang anakannya yang paling sebelah kiri itu sudah mengeluarkan bakalan bagus. Ini pagi-pagi sudah dikasih makan, orangnya ke pagi sudah ngerumput terus, enggak nunggu sampai sore atau sampai apa, pokoknya ada pakan ya langsung dikasihkan. Nanti mungkin kalau malam dikasih yang pakan keringan itu. Nah, ini nanti kalau untuk hari raya yang tahun akan datang, bukan hari raya yang tahun ini. Kalau tahun ini kelihatannya ini belum masuk, soalnya ini masih sangat muda bosku ini. Kalau hari raya Idul Adha yang tahun yang akan datang, yang tahun depan ya, insya Allah ini sudah benar-benar jumbo. Biasanya itu kalau Pak Kusono itu dibiarkan umur paling tidak 2 tahun. Kalau pas hari raya yang ini kan belum ada 2 tahun, paling 1 tahun lebih sedikit. Nantinya kalau pas hari raya yang tahun depan itu jelas sudah masuk lah untuk sapi yang metal Marlboro ini. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjadi motivasi bagi para bosku, bagi para peternak kecil di desa, untuk kita tetap berternak sapi, baik itu sapi jumbuan maupun sapi yang seadanya. Yang penting tetap bisa
menghasilkan keuntungan. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Terus semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.